Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2940 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai ayat 21. Di bawah perikop binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menyaksikan penglihatan Rasul Yohanes yang menerima penglihatan ini. Rasul Yohanes melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Ini tentu bicara tentang kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 17 di sana bagaimana malaikat ini berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Ini bicara tentang burung pemakan bangkai atau burung nasar. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-18 di sana, makanannya daging semua raja-raja di ayat 18, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang percaya, tapi kita masih hidup dalam daging, kita juga akan dimakan oleh burung nasar itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, jangan lagi hidup menurut kedagingan kita, tapi menurut Roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-19 di sana, raja-raja di bumi dan sekutunya
berperang melawan penunggang kuda itu yang adalah Yesus Kristus dan tentara-tentara surga. Amin. Mereka berperang melawan penunggang kuda itu. Raja-raja di bumi dan sekutunya adalah gambaran antikristus yang berperang melawan si penunggang kuda itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah bisa ditebak siapa pemenangnya. Tuhan Yesus keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Saudara, menarik di ayat 20, perhatikan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata tertangkaplah. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa peperangan itu tidak terjadi. Karena apa? Penjahatnya sudah tertangkap. Artinya musuh belum sempat melawan, sudah terciduk, sudah tertangkap. Yang ikut tertangkap, sudah perhatikan, yang ikut tertangkap dengan antikristus adalah nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beranggapan yang melakukan mujizat itu hanya Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Iblis juga bisa melakukan mujizat. Tapi mujizat yang dia lakukan itu mujizat palsu. Saudara pergi ke dukun, sakit tangan berobat bisa sembuh, tapi sakitnya itu tidak benar-benar hilang. Hanya pindah, saudara. Dari tangan pindah di kepala. Berobat lagi ke dukun besoknya, sembuh sakit kepalanya pindah di kaki. Itu namanya mujizat palsu. Terjadi keajaiban. Tanda heran terjadi. Tapi mujizat itu dinamakan mujizat palsu. Kalau dia datang dari Tuhan, mujizatnya selesai, saudara. Tidak sakit lagi. Mengalami tanda yang benar-benar heran dan ajaib. Tidak kambuh lagi, itu berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi mujizat palsu itu tadi saya katakan pindah-pindah, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sekarang ini, di gereja juga terjadi praktek perdukunan, saudara. Mereka memberikan stempel, hanya dengan mengolesi dengan minyak ini, pasti sakit penyakit sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang melabel orang sakti. Ini pendoa yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dia berdoa, pasti mujizat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran. Kalau di akhir zaman ini banyak orang mempraktikkan magic, praktekkan perdukunan di dalam gereja. Hati-hati, kalau kita tidak tahu firman, maka kita akan terjebak. Saudara lihat, sekarang ini banyak orang mencari pendeta sakti, pendoa sakti. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita. Hati-hati, saudara. Karena apa? Orang-orang yang ikut tertangkap adalah nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda di depan mereka. Hati-hati, saudara. Belum tentu mujizat yang saudara lihat itu berasal dari Tuhan loh. Belum tentu. Bisa saja itu dari si antikristus yang mau menarik simpatisan. Sehingga saudara yang melihatnya kagum, secara tidak langsung saudara menjadi pengikut mereka. Yang tadinya tidak sadar, lama-lama saudara sudah terjebak, saudara. Sudah sadar tapi sudah terlambat. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikuti pengajaran Yesus, Tuhan Yesus lebih menekankan pemuritan. Betul, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, tapi itu hanya peneguhan. Tuhan Yesus mau pengikut-pengikutnya itu menjadi murid.
Karena orang-orang yang kagum dengan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yang bertepuk tangan ketika tanda-tanda heran terjadi. Tapi saudara lihat, ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Yang tadinya pengikut Yesus, yang tadinya kagum dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, tiba-tiba berbalik, saudara. Betul? Makanya Tuhan mau orang-orang yang mengikut Yesus menjadi murid. Artinya apa? Dia harus belajar firman. Amin. Karena orang yang kagum dengan tanda-tanda itu, betul saudara, ketika kita mengalami mujizat, senangnya luar biasa, betul? Tapi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, mujizat Tuhan tidak terjadi. Apakah kita masih sukacita? Apakah kita masih setia ikut Tuhan? Atau mulai berubah? Atau mulai mencari gereja lain, pendeta lain, pendoa di tempat ini dan itu, saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya jadi murid Tuhan. Yang mau belajar, mau terjadi mujizat ataupun tidak. Saya tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam pengajaran Yesus adalah ketika kita belajar menjadi murid. Amin. Kalau belajar itu memang tidak mengenakan, saudara. Tapi itu yang Tuhan mau, supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus. Haleluya. Jadi yang ikut tertangkap dengan antikristus adalah nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sesuatu yang palsu itu mirip dengan aslinya. Makanya saudara jangan sampai terjebak di sini. Bapak Ibu Saudara harus menguji semua yang saudara ikuti, yang saudara pelajari. Saudara harus uji semua dengan firman. Amin. Haleluya. Yang ikut tertangkap dengan antikristus, mereka yang menerima tanda dari binatang itu atau dari antikristus itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana antikristus berkuasa. Dia menguasai 3 unsur yang besar: politik, ekonomi, dan agama. Saudara, akan terjadi semua yang ada di bumi ini, terjadi kesatuan yang luar biasa. Agama muncul menjadi satu agama yang dominan. Begitu juga dengan politik, begitu juga dengan ekonomi. Orang yang tidak bersekutu dengan antikristus, mereka tidak bisa bertransaksi, mereka tidak bisa jual, mereka tidak bisa beli, sehingga terjadi krisis bagi orang-orang yang tidak menerima tanda dari binatang itu. Membuat iri bahwa orang yang memiliki tanda itu punya banyak akses. Sementara orang yang tidak mendapat tanda dari binatang itu, mereka dikejar, mereka menderita, mereka mengalami penganiayaan-penganiayaan yang berat. Sehingga orang nggak dapat lagi bertahan, memberi diri mereka untuk menerima tanda dari binatang itu. Dan sudah perhatikan, yang ikut tertangkap, mereka yang menerima tanda dari binatang itu. Dan yang ketiga, saudara, mereka yang ikut tertangkap adalah mereka yang menyembah patung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita berkompromi, saudara. Makanya saudara hati-hati. Tanpa kita sadari kita sudah menyembah berhala. Kalau kita sudah mulai menomorduakan Tuhan, kita menganggap Tuhan gak penting, pekerjaan kita yang paling penting, itu sudah penyembahan berhala. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang ikut tertangkap adalah mereka yang menyembah patung atau berhala. Mereka dilemparkan hidup-hidup. Itu artinya mereka dibuang ke dalam neraka dalam keadaan sadar, dalam keadaan hidup. Dan di neraka tidak ada lagi maut, saudara. Saudara dibuang ke dalam lautan api itu, saudara merasakan sama seperti waktu saudara hidup kena api, dan itu selama-lamanya.
sangat mengerikan, sangat-sangat menderita. Tidak ada lagi pertobatan di sana. Saudara menyesal seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini terbatas. Cuma 70, 80, kalau ada 100 tahun ya puji Tuhan. Tapi di neraka itu selama-lamanya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup melawan Allah, melawan firman Tuhan, tempat kita ada dalam api neraka itu. Bapak Ibu Saudara, ayat 21 perhatikan. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari apa? Mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Amin. Arti pedang itu adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus membunuh orang-orang yang melawan penunggang kuda itu hanya dengan berfirman. Amin. Firman itu kan pedang roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, pastikan kita adalah orang yang diundang ke perjamuan Allah itu, bukan orang yang berperang melawan Tuhan. Amin. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa orang yang diundang itu adalah orang yang merespon firman Tuhan, merespon kabar baik dengan hidup percaya dan berpakaian lenan putih. Artinya apa saudara? Perbuatannya benar dan baik. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang merespon undangan Tuhan itu dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, jangan mudah kagum dengan tanda-tanda yang dilakukan nabi-nabi palsu. Hati-hati, saudara. Semakin dekat hari Tuhan, semakin luar biasa antikristus, kuasa-kuasa kegelapan melakukan tanda-tanda heran. Jangan berpikir semua mujizat berasal dari Tuhan. Iblis juga bisa buat mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tidak peka dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menguji semua yang saudara lihat, yang saudara dengar, yang saudara ikuti. Kalau saudara tidak uji, saudara akan mudah disesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang saudara ikuti harus diuji terlebih dahulu. Yang ketiga, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan itu pedang roh yang dapat membunuh kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.